Dikata musonib, teguh dan sabar dalam belajar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar, kemudian teguh pendirian, itu adalah modal yang sangat besar untuk semua urusan. Walakinnahu azizun. Tapi sesungguhnya sabar itu adalah langka, gitu kan? Sangat langka. Banyak orang yang tidak bisa bersabar di dalam belajar. Nah, pengen instan untuk belajar. Dikira belajar itu sesuatu yang boleh instan. Di mana-mana kalau makan instan itu berbahaya. Makan mie instan, pokoknya makanan-makanan instan pasti berbahaya. Maka dalam proses belajar kalau mau instan juga itu pasti berbahaya sebab nggak matang. Jadi butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh keteguhan di dalam belajar itu. Biar nanti di suatu waktu kita merasakan manfaat buah dari kesabaran kita saat menuntut ilmu. Ada sebuah syair yang mengatakan bahwa semua orang yang menginginkan derajat yang tinggi itu likullin ila sya'wil ula. Setiap orang, masing-masing orang menginginkan menginginkan derajat yang sangat tinggi, ingin mempelajari ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Harokatu walakinnahu azizun, tapi sedikit di antara mereka itu fir rijali sabatun, tapi sangat sedikit di antara mereka orang-orang yang teguh, orang-orang yang tabah. Banyak orang yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari ilmu yang dia pelajari, tapi sedikit dari mereka itu yang bisa sabar, teguh, pendirian di dalam proses belajar. Karena akhirnya kemudian karena tidak sabar, tidak datang-datang ngaji, jarang-jarang ngaji, karena tidak ada kesabaran, pengennya langsung bisa. Ada kalanya juga orang pengen langsung bisa, tapi tidak mau berproses. Nah gitu. Nah ini bahaya juga. Dia pengen menggulung waktu. Biasanya itu harus ditempuh dengan sekian tahun, dia pengen cuma 1 bulan. Nah itu juga tidak baik kalau dalam proses belajar. Belajarlah kamu sebagaimana mestinya. Semangatlah kamu belajar sebagai mestinya. Berproseslah kamu sebagaimana mestinya. Tidak usah terlalu merusak diri dengan memaksakan diri. Tapi juga jangan berleha-leha di dalam belajar. Jangan juga terlalu santai di dalam belajar. Maka selanjutnya musannif mengatakan fayambagi li talibil ilmi ayasbuta wa yasbiru ala ustazi wa ala kitabin hatta la yatsrukahu. Sepantasnya seorang penuntut ilmu itu menetapi, kemudian dia bersabar atas gurunya dan bersabar atas kitabnya. Guru memberikan tugas, mesti sabar. Gitu kan? Guru banyak memberikan amanah, kita mesti sabar. Karena semua apa yang guru berikan, guru tugaskan kepada kita, ini baik di pelajaran di sini, di rumah fikih atau di pesantren atau di sekolah nanti. Tetap kita harus punya kesabaran terhadap guru kita dan pelajaran kita. Ala kitab di atas kitab. Kitab itu tentu buku atau pelajaran yang kita pelajari. Harus bersabar. Misalnya kita belajar nahwu shorof, wah agak sulit kata orang gitu kan. Sabar. Lama-lama juga pasti bisa kalau sering dipelajari dan diulang-ulang. Sama kan tuh waktu memulai menghafal mufradat kitab awal-awal itu kan sulit. Tapi lama-lama apa? Jadi bisa, jadi gampang kan? Nah, gitu. Bahkan 1, 2, 3 pasal bisa langsung 1 kali store. Nah itu bukti dari kesabaran. Tapi coba andaikan kalau di awal ketika merasa sulit sudah langsung berhenti, kamu gak akan pernah bisa seperti itu. Hatta layat surukahu, sehingga engkau tidak meninggalkan gurumu, begitu kan? Sehingga ia tidak meninggalkan gurunya. Karena apa? Dia ada kesabaran. Kalau nggak sabar kepada guru, nggak sabar kepada pelajaran, kepada kitab, apalagi kalau nanti sudah di kelas selanjutnya itu huruf-hurufnya kecil-kecil, nggak mesti sabar tuh. Ingat anak pertama itu menangis tuh saat awal-awal belajar, gitu kan? Wa abtaro ala fan,
kemudian terputus atas satu cabang ilmu. Karena kamu nggak sabar, akhirnya kamu terputus atas cabang-cabang ilmu yang harus kau pelajari. Kan banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Ada ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu nahwu sorofnya, itu usul fikihnya, tafsirnya, dan segala macam itu. Seluruh disiplin ilmu itu akhirnya kita nggak bisa mempelajarinya karena terputus sebab nggak sabar kepada guru, nggak sabar kepada pelajaran kita. Hatta la yastagila bi fani akhar qabla ayutskina, sehingga engkau sibuk dengan pelajaran ilmu yang lain tapi kamu tidak sempurna pada pelajaran yang pertama, al-ula, pada pelajaran yang pertama. Kamu harus sabar untuk naik ke kelas berikutnya, pindah ke kitab berikutnya. Kamu harus sabar terhadap kitab yang kamu pelajari. Usahakan kamu paham benar kitab yang kamu pelajari di yang pertama itu, sampai engkau paham dengan sepaham-pahamnya, baru engkau berpindah kepada kitab yang berikut. Karena nggak ada gunanya kamu mempelajari satu kitab yang belum mutskin, belum kuat, belum terhafal, belum dipahami, kamu pindah kepada kitab berikut, kitab yang selanjutnya. Padahal pelajaran yang pertama belum apa? Belum ngerti, belum mantap. Itu nggak ada gunanya. Yang pertama kamu pelajari nggak gunanya. Yang di depan juga karena bekal ilmu pertama tidak sempurna, kesusahan juga kita di ilmu yang selanjutnya. Karena ilmu itu kan harus step by step. Kita belajar matan. Dari matan kita belajar syarah. Dari syarah kita belajar hasiah. Baru kemudian kita belajar dalil-dalil, pelajaran perbedaan para ulama. Nah, tingkatan-tingkatan itu kan harus kita lewati dari satu jenjang ke jenjang berikut. Kalau belum mutskin di awal, belum kuat pemahamannya di awal, belum hafal pelajaran yang di awal, sebaiknya ulang lagi. Gitu. Nggak apa belum naik kelas, gitu kan? Asal kemudian kita paham pelajaran yang pertama, baru kemudian masuk di jenjang berikut. Karena kalau jenjang pertama nggak paham, baru kemudian naik di jenjang berikut, nah jenjang berikut kita kesulitan. Karena nggak ngerti di awal, di jenjang berikut juga kita nggak ngerti, akhirnya rugi waktu kita mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Makanya kita benar-benar harus paham di pelajaran yang pertama, sampai kemudian pelajaran yang berikut. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar. Kamu harus sabar di satu negeri di tempat kamu belajar, sampai selesai di situ, baru kemudian hingga engkau tidak berpindah kepada negeri yang lain min ghairi daruratin, kecuali ada unsur darurat, harus ada keterpaksaan. Misalnya kayak Imam Syafi'i itu tidak berpindah tempat dari belajar di Imam Malik sampai apa? Sampai kemudian benar-benar dia mempelajari mazhab Imam Malik, dan kemudian Imam Malik meninggal, baru dia berpindah guru. Di Madinah dia tidak berpindah guru sampai kemudian gurunya yang merekomendasikan kepada Imam Syafi'i untuk pergi ke Madinah dan belajar di Madinah. Jadi harus ada apa? Harus ada kesabaran. Yufarriku al-umurah. Kullahu, semua itu, fa inna dzalika, karena sesungguhnya tidak menyempurnakan kitab, tidak sabar kepada guru. Kullahu, semua itu, yufarriku al-umura, ialah membuat terpecah. Al-umura, membuat kita terpecah dari beberapa perkara. Artinya kita nggak bisa konsen, kita nggak bisa menguasai seluruh pelajaran yang ada, karena kita nggak step by step, nggak bertahap. Wa yustagilu, dan menyibukkan semua itu al-qalba, kepada hati, iya kan? Jadi galau kita karena enggak ngerti-ngerti. Wa yudayyu, dan kemudian menyia-nyiakan al-awqati, kepada waktu-waktu. Iya kan, kita jadi banyak menyia-nyiakan waktu. Karena di awal enggak ngerti, naik di kelas berikut juga apa? Enggak ngerti. Akhirnya waktu banyak terbuang percuma. Ya kan, jadi percuma. Wa yuzi al-mu'alim, dan kemudian kamu akan menyakiti gurumu. Nggak sabar terhadap guru, nggak sabar kepada pelajaran, akhirnya kamu pindah, kamu hanya menyakiti guru, dan akibatnya apa? Ilmu kamu tidak manfaat, nggak berkah. Kalau ilmu nggak manfaat, ilmu nggak berkah, nggak ada gunanya.
Ilmu yang manfaat tidak akan membuat kita dekat kepada Allah, tidak akan membuat kita rajin beramal, hanya akan membuat kita sombong, merasa lebih tahu daripada orang lain. Kita hanya akan menjadi orang yang tidak ada manfaatnya dengan apa yang kita ketahui. Ibarat kata, ilmu-ilmu yang kita pelajari bagaikan file-file di dalam komputer yang nggak ada gunanya kalau nggak dibaca. Gitu kan begitu. Nggak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Belajar baca dari awal. Baca tadi dari awal.